kedatangan guest star lagi. Dia ini adalah seorang yang kalian bisa lihat setiap hari ada di TV, makan aja kerjaannya. Makanya sekarang nih aku udah siapin makanan karena biasanya mungkin orang kenal dia nih hostnya kuliner. Yes. Gitu ya kan. Ini dia Fahmi. Halo guys, apa kabar? Ya ampun, apa kabar Kak Ellen? Ya, apa kabar lo sayang? Ini sebenarnya salah loh, di setnya ada makanan. Karena aku kerjanya makan, sebenarnya di setnya nggak usah makanan lagi. Ya ini udah kekenyangan ini sebenarnya. Nah ini ada satu lagi makanan kita baru datang. Wow. Ya kan. Oke. Wow. Ya kan? Banyak banget ini makanannya guys. Oke, kamu nih selain nge-host begini, Ya. apa off air-nya? Lancar nggak? Kalau off air lagi pandemi sama sekali nggak lancar Kak Ellen. Karena kan event itu semuanya udah pada nggak ada sama sekali off air. Jadi itu dari bulan Maret akhir itu udah nggak ada sampai sekarang. Berarti kamu termasuk orang yang terdampak terhadap pandemi? Sangat sekali. Karena kan kalau off air kan bisa membantu keuangan kita jadi semakin lancar ya. Jadi kayak kalau off air kan uangnya tuh langsung, ya kan uangnya langsung. Jadi bisa langsung. Oh jadi kalau di TV uangnya ditahan? Iya, bukan ditahan. Uangnya lama gitu prosesnya. Oke, baik. Gitu. Jadi ya agak-agak stres juga sih guys. Jadi makanya kemarin sempat pas pandemi itu jualan hand sanitizer, jualan kue kering lebaran. Jadi apa aja? Apa aja ya, dijualin. Yang penting halal ya. Betul. Emang yang nggak halal ada? Ada, mau. Langsung aja ditawarin guys, mau. Kita sambil makan Ya sambil kali makan, ya. sambil makan. Yuk makan. Menjanjikan nggak sih sebenarnya? Menurut kamu? Menurut aku sangat. Tapi kita juga harus punya pandangan lain gitu. Jadi kerjaannya tuh bukan di entertainment aja. Kalau misalnya kita udah punya uang banyak di entertainment ya, kalau bisa ya jadi bos. Maksudnya kayak selama ini kita di buka production sendiri gitu. Bisa jadi itu. Pokoknya intinya kita kan sampai sekarang masih dibayar orang nih. Kalau bisa, kalau uang kita udah cukup, kita yang bayar orang. Okay. Lebih kayak ada cadangan lainnya. Jadi kalau dunia entertainment itu lebih ke passion sih. Jadi emang dari kecil tuh hobinya tuh tentang kesenian apapun, seni tari, seni acting, apa segala macam. Emang kesana jadi tujuannya. Berarti mendompleng popularitas ini sendiri ya, bukan karena sensasi ya? Sendiri, tapi ada sensasi sedikit sih. Sebenarnya bukan sensasi guys, itu adalah kejujuran aku. Tapi kalau di dunia showbiz emang katanya memang butuh gitu-gituannya untuk bisa mendongkrak. Tapi aku nggak mencoba buat mendongkrak, cuman pengen berkata jujur aja pada saat itu. Kemarin tuh aku sempat baca artikel kamu, duit kamu dibawa lari orang, apa gimana? Bukan dibawa lari, jadi kayak gini, aku lurusin ya. Happy people. Jadi dulu kan aku gabung di manajemen, tapi manajemen tersebut nggak beres, maksudnya. Jadi impian aku kan jadi artis nih, masuk manajemen itu, dan manajemen itu gede banget dan ada artis gongnya. Tapi setelah 5 tahun kok lama-lama berubah profesi nih, dari artis kok tiba-tiba jadi disuruh-suruh, jadi nemenin dia doang. Oh jadi, tadi awalnya kamu di hire, di hire sebagai artis. betul, talent. Mau dipromosikan. Iya. Agar sama seperti si Gong ini. Iya. Oke. Pada akhirnya kok lama kelamaan. Lama-lama kok gue jadi kayak kasarnya jadi kayak pembantu ya gitu, jadi kayak disuruh-suruh apa segala macam yang bukan pekerjaan gue lakuin, dan pada saat itu mau aja pasrah gitu. Kaki yang digigit tikus sudah sembuh? Aku yang digigit tikus. Iya, aku pernah digigit tikus. Happy people. Gara-gara Kak, aku tuh tidurnya di garasi mobil, dan garasi mobilnya itu super duper berantakan dan kotor. Dan di situ tuh waktu itu pernah di garasi manajemen aku itu yang dulu itu tuh tikusnya tuh banyak, mungkin bisa ratusan kali. Jadi aku tuh kayak tidur jadi sedih kan, jadi kayak tidur di kandang tikus gitu, dan sampai kaki aku digigit. Berdarah gitu. Kita pokoknya nggak mau sedih-sedih. Iya, lupain yang itu ya guys. Lupain yang itu, karena kita pingin, ini lagi makan kayak gini, ngomongin paha dari tadi, ngomongin dada.
ada nggak sih jalan pintas kalau artis mau jadi terkenal gitu? Jalan pintas. Kalian mau? Kalau aku sih kan bukan di dunia ini, cuma Iya, iya. maksudnya Mau nggak kalau mau aku bantuin. emang apa sih caranya? Loh, happy people. Jadi ya banyak jalan menuju Roma ya, apapun yang kita tuju sebenarnya banyak banget macam caranya. Mau yang instan, yang pakai proses tapi lama, mau yang instan cepet dang, tapi nggak tahu lagi kita cara mempertahankannya, kan ada juga kayak gitu. Jadi cuman booming seminggu, abis itu orang nggak kenal lagi. Iya, dari sensasi lah, berantem sama orang, terus Saling lapor. iya deket sama orang dalam, terus atau settingan gitu, kayak pacaran settingan atau Oh mungkin emang ada ya pacar settingan itu? ada. Gimana tuh kalau pacar settingan? Pacar settingan berarti antara A sama si B, yang jelas si B ini punya nama yang lebih besar gitu ya? Yang si A punya nama lebih Oh, besar. si A nama lebih besar. Nah si B punya uang lebih besar. Oh, jadi saling. Ya saling, jadi si A tuh kayak dikasih uang lah sama si B gitu. Terus akhirnya jadiin, yuk kita buat. Ada yang begitu? Banyak sih kalau menurut aku. Banyak sih. Oh, emang Bukan banyak menurut aku, ya? kayaknya banyak itu mah. Terus kalau misalnya dari settingan itu, nanti dia putus kan tuh kan. Iya. Terus setelah udah selesai tuh, terus gimana mereka mempertahankan popularitas mereka? Ya kalau misalnya dia nggak kuat ya udah putus gitu aja. Yang Yang penting dikenal orang iya aja. intinya si B itu tuh pengen terkenal dan pengen disorot orang tuh kenal dia udah gitu. Oh, nggak tahu lah mau si pacarnya Ujungnya mau dengan gimana nggak apa. ngerti. Oh, gitu. Yang penting eksis aja gue gitu. Oke. Dan aku juga pernah diajakin. Pernah pacar settingan? Enggak, maksudnya diajakin ya. Jadi diajakinnya sama sahabat aku dan dia juga artis. Malah diajakinnya nikah. Nikah yuk biar rame. Lu gila kali ya? Maksudnya kalau cuma sekedar pacaran mungkin oke deh. Oh, iya. Aku pribadi yang kemungkinan ya. Tapi kan ada yang settingan sampai nikah, bener ada nggak? Kalau menurut aku sih ada, karena ada yang aneh gitu di pernikahannya tuh ada sih. Ada Yang ya? aku lihat ada. Nah, sampai aku bilang mungkin kalau pacaran kemungkinan gue mau, tapi enggak, kayaknya aku nggak mau juga. Maksudku kalau sampai nikah tuh agama kali ini. Lu di setting gimana dosa lu ntar ya kan? Ini kan bukan perihal kita berdua doang, tapi antar keluarga ya benar, kan? Benar. Iya banget. Ngebohongin semua orang kan nggak bagus. Nah itu juga. Nah, terus biasanya pernah nggak kamu bantuin seseorang, katakanlah si B itulah, ngebantuin dia supaya jadi artis, supaya terkenal gitu? Kalau aku pribadi suka banget sama yang namanya bantuin teman. Jadi apapun untuk kemajuan temanku, sahabatku atau yang baru kenal juga aku seneng gitu. Happy people, ini Fahmi tuh dengan sederet schedule-nya dia nyempetin ke sini. Aku thank you loh. Thank you loh sama-sama. Supportnya. Terus? Ya ada, kayak misalnya kayak zaman-zaman dulu ya. Pernah ibaratnya kayak teman-teman aku yang cakep-cakep, yang kayak yang ganteng, yang cantik. Itu pasti aku masukin ke PH buat casting. Itu ada. Pernah nggak sih ada yang minta kenalin gitu? Sama entah produser kah, entah apa yang bisa memviralkan dia, entah bisa membuat dia menjadi terkenal gitu. Kayaknya kalau itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak misalnya teman ke temen nih, kayak misalnya gue mau yang itu dong, itu lucu deh, siapa sih, kenalin dong. Itu pernah sih. Oh, jadi macomblang. Macomblang, bener. Ya jadi macomblang. Dan emang aku terkenal jadi macomblang emang. Oh, jadi macomblang. Bukan maerot ya. Oh. Macomblang. Terus kalau misalnya abis jadian gitu, itu kan yang benar buat pacaran kan? Ya. Atau kalau yang buat sekali-sekali gitu, ada juga? Ada sih, pernah waktu itu. Sekarang sih udah jadi udah dibilang artis, dibilang enggak ya dia. Ya pokoknya sekarang udah terkenal lah, maksudnya terkenalnya dia sekarang udah dikenal masyarakat Indonesia lah luas. Ya, dia baru-baru juga. Cuman dulu tuh waktu zaman-zaman casting sama aku, itu zaman susah banget. Kita aja pernah ditilang
dan kita tuh bener-bener nggak punya uang kan, akhirnya ya udah mau gimana lagi, kita nggak punya uang, akhirnya ya udah deh gitu kan, sampai ya udah jalan Kamu aja. kasih motornya apa kamu kasih temen kamu? Enggak, ya udah jalan Oh, aja ya? deh gitu sampai 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 segitunya, karena kita benar-benar nggak punya uang pada saat itu. Oh, terus? Sampai minta-minta apa buat jangan ditilang gitu kan. Terus itu zaman susahnya sama aku dulu ya. Terus aku juga pernah Zaman senangnya nggak sama kamu? enggak. Jadi tau nggak? Aku tuh pernah ngenalin dia. Jadi aku punya kakak-kakaan. Kakak-kakaan aku itu kerja di karaoke. Oke. Ya, pemandu lagu. LC ya? Iya, mungkin Alsi ya. Iya, nggak tahu deh ya. LC, Ya, pokoknya. LC deh kayaknya. Yap. Nanti coba ada tim yang kasih tahu. Iya, pokoknya ada pemandu lagu gitu. Terus pemandu lagu ini punya bos, mami-mami, dipanggilnya mami gitu. Yang Mucikari, bukan? Bukan. Oh, mami. Mami-mamian aja pokoknya. Terus si mami itu Mm-mm. suka sama teman aku itu. Yang sekarang udah Jadi artis. ya udah terkenal lah Berarti gitu kan. cewek ya ini ya? Cowok. Oh, cowok. Ya. Terus habis itu dia bilang aku mau dong ketemu sama dia dinner aja. Jalan-jalan sama aku jalan-jalan sambil dinner kata dia gitu. Oh ya udah boleh. Tanyain berapa? 10 mau nggak? 10 juta? Itu zaman kapan ya? Hmm. 2009 2010 lah. Itu zaman itu dikasih 10 juta buat dinner sama jalan-jalan. Ya udah kan akhirnya Mau lah. mau tuh. Temenku akhirnya mau. Dan akhirnya mereka pacaran. Akhirnya mereka pacaran beneran. cocok nih. Akhirnya mereka pacaran. Tapi pas pacaran udah nggak ngabarin aku temanku itu. Happy People. Mana tahu ada salah satu dari Happy People. Ternyata dia kontaklah Fahmi. Udah terkenal kok Fahmi ini sekarang. Iya, intinya pas udah enaknya aku nggak diinget gitu. Susahnya sama kamu ya, dibilang Iya. sama kamu emang. Manusia, Beb. Terus kalau misalnya gosip, ini kan kamu dan lain-lain, aku taunya kan sebagai duta pergosipan Indonesia. Oh, Enggak ya? sebenarnya dibilang gitu juga enggak ya, tapi apa mau tanya apa sih emang? Emang bener nggak sih itu ada artis yang jualan? Selain jualan roti kering kayak kamu ya kan, hand sanitizer, masker, ada nggak sih Happy People kan pengen tahu ya kan, kita lagi tema kita kan lagi kemana-mana nih ceritanya. Ada nggak sih artis yang jual dirinya untuk popularitas atau untuk hanya sekadar uang deh? Mungkin sebenarnya bukan, kalau yang aku tahu ya, yang di dekat-dekat aku bukan cuma sekedar cari popularitas sih, tapi lebih ke meningkatkan kehidupan sosialnya gitu. Karena kan secara emang artis itu kan terkenal glamor ya kan, iya. apalagi harus berkumpul dengan sosialita gitu. Iya. Kalau misalnya memang ternyata nggak ada dana kan otomatis mau cari uang secara cepat dong. Yes. Nah, Yang kayak gitu ada sih. Ada banget, apalagi. nah, oh gitu. Dan kamu pernah? Apa? Pernah. Pernah apa sih ini mah pertanyaannya? Pernah apa? Jadi pernah tidak Fahmi ini membantu atau Fahmi yang terbantu gitu? Bentar. Kalau ngebantu nggak pernah, tapi kalau ngebantu yang itu aja tuh. Oh itu, Ya, yang Macomblang. ya itu salah satunya ya. Ya pernah juga sih membantu yang lain-lain, tapi kalau misalnya konsepnya membantu itu jarang, paling nemenin kali ya. Oke. Ya. Nemenin apa dong? Pas eksekusi? Dia apapun lah. Gak usah diperjelas. Happy People. Oke. Terus Ya. berarti emang itu tuh udah bukan hal yang tabu lagi ya? Kalau menurut aku enggak sih. Terus ini kan juga Jakarta ya. Maksudnya kehidupannya yang emang dengan hingar-bingar kota Jakarta, kehidupan malamnya juga gila-gilaan gitu. Ya ada banget, itu mah udah bukan rahasia umum kalau menurut aku. Semuanya juga pasti udah tahu. Cuman mungkin yang awam-awam aja kali yang nggak tahu ya. Kalau Kailan mah pasti tahu juga, Kailas. Gak usah sosok nanya sama gue. Karena Happy People Ya. Selain apa ya, karena kan kita nih sebagai orang awam mungkin kita nggak tahu. Orang awam nih berpikirnya artis nih
hidupnya glamor, Mm-mm. uangnya banyak, Ya. pasti bayarannya mahal. Ya. Makanya selalu orang, apalagi mungkin yang tidak tinggal di Jakarta, Mm-mm. itu memang ngerasanya tuh gue pengen jadi artis, gue Ya. mau ke Jakarta Ya. mau jadi artis. Biar banyak uang biar gitu. banyak uang, biar terkenal. Padahal sebenarnya tidak semudah itu kan, Fahmi? Tidak semudah itu banget, dan ya kalau lo mau banyak uang ya lo harus jadi artis besar dulu gitu. Kalau misalnya masih, ya misalnya lagi baru meranjak karirnya gitu, itu belum sih gitu kalau menurut aku. Jadi memang ada prosesnya untuk di tahap menjadi artis top, ya lo pasti kaya gitu kan. Tapi kalau misalnya skuter kan banyak kan, selebriti kurang terkenal banyak kan, itu kan ya yang kayak gitu kalau misalnya kehidupannya hedon, barangnya dari atas bawah branded gitu, itu Patut dicurigakan. iya sih. Ya karena kan kita juga bingung, perasaan kerjanya lebih banyak gue tapi kayak gue sulit deh buat Iya. dapetin barang-barang mewah. Nongol di TV nggak pernah, off air nggak pernah, prestasi nggak ada, usaha nggak ada. Nggak ada, tapi ngaku sama emak bapaknya artis. Tapi barangnya branded semua. Bingung ya? Iya bingung sih, Kalau- pengen jadi mereka aku tuh. Iya sebab biar nggak capek-capek lagi cari uang tuh gimana caranya, please kasih tahu dong gitu. Kalau nongkrong di tempat mewah, mobil bagus, tasnya branded, ya kan? Tapi nggak tahu kerjanya apa. Iya. Itu pernah ini. Ya jujur ya, temen aku banyak yang kayak gitu. Ya tapi ya inilah Ya itu kehidupan. kan balik lagi ya pribadi masing-masing. Iya pribadi masing-masing, ya kan? betul. Dan kita juga nggak pernah tahu Kailan kalau misalnya di balik itu semua, di balik dia seperti itu, di balik dia memilih jalan seperti itu, ada kisah. Di balik itu semuanya juga kita nggak tahu. Ada juga temanku yang misalnya dia mau kayak gue mau kayak gini dengan cara instan, tapi hatinya mulia gitu. Maksudnya yang kayak iya karena gue mau naikin derajat orang tua gue, dan itu kan jadi sedih kan. Maksudnya emang orang punya background masing-masing dan punya jalannya masing-masing. Entah itu salah atau benar, resiko kan ditanggung sendiri. Iya benar. Itu kan. Jadi memang kayak dapat hadiah, pajak ditanggung pemerintah. Iya benar-benar. Jadi memang Fahmi nih ngelihat lagi ya, maksudnya backgroundnya seperti apa gitu. Kalau misalkan mau ngebantu atau Fahmi datang nih misalkan teman Fahmi, gue butuh duit nih, gimana dong jual gue, ada yang begitu? Ada sih. Ada sih sampai tapi jujur ya guys, jujur ya, ini jujur sejujur-jujurnya, gue bukan mucikari. yes, bukan sama sekali. Karena kan temen kan. Yes. Iya. Jadi gue sama sekali nggak kayak gitu, nggak menekuni juga hal itu. Tapi tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya contoh, misalnya Kailan. Misalnya. PayPal. Ya udah gini deh, Kailan punya teman. Nah temennya itu kenal sama aku gitu kan. Dia kerja di entertainment juga gitu ya. Bisa dibilang sering beberapa kali main sinetron atau FTV gitu kan. Dia lagi kesusahan nih. Entah jobnya lagi kosong atau gimana, WhatsApp lah gue, cariin kali, langsung dikasih foto profile. Lo kira gue tukang casting, dikasih gila. foto profile? Oh iya. Sampai kayak gitu ada. Fotonya sure gitu nggak? Apa foto cuman kayak foto 3x4, foto Iya. KTP gitu kan? Ya jadi Aduh lucu banget. Jadi emang kalau dunia kayak gitu tuh kadang bikin kamu ketawa sendiri gak sih? gini loh, dulu kan aku nggak tahu apa-apa nih. Kalau sekarang kan udah dewasa, udah tahu semuanya. Malahan kalau yang baru-baru meletek itu malah aku ketawain. Maksudnya ya elah anak baru gitu, gue udah tahu dari dulu keles gitu. Oke. Main lama ya kan? Nah terus kamu kan dengan seringnya banyaknya, kamu kan orangnya penolong banget nih. Karena aku nggak beneran. Enggak, ini people. penolong itu apa? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Happy people. Karena gini, dengan padatnya jadwal Fahmi ini, aku pun merasa terbantu kamu mau menyempatkan. Itu kan menolong aku dong ya kan, untuk mensupport konten ini agar terus pinter ya pengacara ini ya. agar terus berkembang. Iya. Dan aku semakin semangat untuk buat kontennya ya kan. Iya. Nah, kalau yang lain itu biasanya kalau abis kamu udah dibantu, kamu dilupain, terus itu biasanya sering. itu sering Iya, kan. Nah itu biasanya ada nggak tuh si yang punya uang ini
terus kayak bilang, Fahmi lo bohong tuh, lo di foto cantik taunya zong kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak ada, tapi kalau pengalaman yang menarik ada sih, kayak misalnya ini sekali lagi ya azas pertemanan ya. Jadi si yang punya uang banyak ini ternyata sudah punya pasangan. Dan si yang punya uang ini pengen juga sama si Ertong ini, si artis ini gitu kan. Sama si Ertong ini. Dan si pasangan ini jadi berantem sama Ertongnya. Iya, si Ertong ini gara-gara itunya yang punya uang ini selingkuh sama si Ertong ini sempet agak jadi masalah sih. Dan kamu kebawa-bawa? Karena kan ngenalin. Karena gue ngenalin gitu. Oke. Iya, ya jadi kan? sempet ada yang kayak gitu Berarti sih. kalau misalnya nih, itu kan dibilang udah punya pasangan. Bisa dibilang sugar daddy nggak itu? Bisa dibilang iya sih kalau menurut aku, agak dewasa lah, terus tampilannya juga oke, kelihatan manly. Iya, kelihatan orang kaya. Kalau manly sih enggak, tapi maksud kelihatan look orang kayanya gimana sih? Kalau orang kaya kan kelihatan auranya nih. Ih, orang kaya itu Maisa. Orang miskin tuh keendus, dari penciuman aja udah keendus gitu. Ini orang miskin gitu. Maaf ya guys, itu gimmick aja. Itu gimmick aja. Jadi maksudnya tampilannya oke, punya menter gitu. Biasanya kalau sugar daddy tuh si Ertong ini kok aku ngeliatin Ertong gitu. Kadang apartemennya mewah, Iya. mobilnya oke, rata-rata tinggal di apart. Itu dari sugar daddy-nya atau dia? Iya, pokoknya cara membedakannya kita bisa lihat, misalnya kalau dia kerjaannya lagi banyak, otomatis pasti duta sendiri. Iya, maksudnya iya. Dia branded nih. Emang dia tuh kerjaan lagi banyak gitu kan. Misalnya lagi ada stripping atau lagi jalan kerjaan apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kayaknya jarang gue lihat ya, tapi kok kayaknya lebih kaya dari itunya, ya pasti itu udah pasti kalian. Jadi maksudnya kan manusia ya, seorang manusia itu memang butuh support each other ya. Dan ternyata support system, dan ternyata kalau orang yang lagi di atas ini tapi dia kerjaan yang nggak tahu, ya berarti memang di belakangnya ada yang support gitu. Memang itu udah ya udahlah, emang udah pada tahu gitu sebenarnya. Udah banyak banget nih ngobrolin tentang kehidupan artis. Kita pengen tahu emang ternyata kayak begituan tuh ada, yang kita terka-terka happy people, iya itu beneran, iya yang dari tadi dipikirin, iya itu beneran ada gitu. Ada. Yang penting punya uang. Tapi balik lagi sih sebenarnya happy people, di episode kali ini tuh aku pengen ya memberikan sedikit edukasi moral ya. Apapun sebenarnya pekerjaan yang kita pilih, balik lagi ke individu masing-masing. Semua itu balik lagi pilihan masing-masing. Tapi kalau aku orang awam nih di dunia entertain. Tapi kalau yang aku lihat, aku kan sebagai penikmat dong berarti. Kalau saya sebagai penikmat dunia entertain gitu, saya tonton idola saya di TV saya sangat suka. Aku suka banget dengan artis-artis yang memang kaya itu atau dengan prestasi gitu loh. Dia mempunyai sesuatu tuh memang dengan prestasi, entah dia berkomedi, entah dia main film, entah dia apa segala macam gitu. Nah, itu memang sisi yang memang harus kita, kalau ada yang pengen jadi artis, itulah yang patut dicontoh sebenarnya. Inspirasi, bisa jadi inspirasi. Jadi memang nggak pernah ada segala sesuatu yang instan. Ya karena memang Kailan, kita tuh harus memilih juga. Kita tuh harus kayak misalnya, itu kan juga dari tuntutan ekonomi ya, orang-orang kayak gitu. Ya siapapun lah, bukan artis aja gitu kan. Dari tuntutan ekonomi, pergaulan. Yang penting adalah kita tuh kalau mau punya sesuatu, itu kita harus bedain kebutuhan sama keinginan. Kalau keinginan kan kita semua ingin, mau segala macam. Tapi kita sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya banyak inginnya, pasti akan larinya ke sana karena. Jadi maksud Fahmi ini happy people, bergayalah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu juga ya. Bener. Karena memang Fahmi, bener juga. Fahmi, sepakat banget aku Fahmi ngomong. Karena apa? Tuhan pun tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuh. Betul. Gitu. Jadi buat happy people di rumah, segini dulu video dari kita. Ya.
Semoga video ini bisa memberikan informasi Ya, sisi lain dunia entertain. sisi lain ya. Kan? Ya walaupun aku nggak terlalu terbuka banget ya kali ini ya, karena ya aku jaga-jaga aja. Iya kan? Karena lagi jaga jarak ya kan. Oh iya benar. Oke, happy people, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel ini supaya aku lebih semangat untuk bikin kontennya. Yes. Thank you so much happy people. Terima kasih Kak Ellen. Terima kasih banyak Fahmi. Sama-sama. Ya kan? Bye-bye.